samping kiri kananmu. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Yes. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Yes. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidup, kedahsyatannya di hidupku, kedahsyatannya di hidupku. Aku berkata, siapa hebat? Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, na 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 na. Mari jemaat katakan, bangkitlah dan berkatakan berkat. Hey, atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikan Tuhan. Atas hidup yang diberikannya. Dengan iman katakan, dengan pasti, dengan nyatakan kekuatannya. Siapa dahsyat? Kedahsyatannya Di hidupku. Oh, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, siapa hebat? Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, na 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 na. Oh, sekali lagi sorakan. Na 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 na. Dengan kuat katakan imanku, imanku berkata, yes, Tuhanku hebat, Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, yes, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang,
kasih Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Tuhan. Engkau hadir di setiap langkahku, yes. Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap tak akan ku ragu. Jangan takut dan ragu, ada Tuhan bersama kita. Badai Tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Kami berserah, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan. Dialah kemenangan, Kaulah kemenanganku. Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Mari jemaat katakan, Engkau hadir di setiap langkah. Engkau hadir Tuhan. Tiada pernah sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan setiap kami Tuhan. Yes Tuhan. Dan hidupku dalam-Mu Sesuai rencana-Mu. Dalam gelap tak akan ku ragu. Ya Tuhan, kami tak ragu. badai Tak akan ku goyah, dan ku tahu dalam kesesakan Kau peliharaku. Mari kita sama-sama pimpin diri. Ku berserah penuh, kami berserah Tuhan. Penuh, katakan Yesus, Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, kami berserah, ku berserah penuh. Yesus Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Haleluya, kami menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. Mari berserah hanya kepada Tuhan, karena Dialah yang menciptakan kehidupan kita, Dia yang menjaga kita. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan.
ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Kami berserah, ku berserah penuh. Haleluya, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kesenanganku. Shalom, selamat pagi, selamat merayakan tahun baru Imlek. Hari ini kita kembali beribadah, itu semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan minggu pertama di bulan yang kedua dari tahun yang baru ini. Sungguh bersyukur bahwa Tuhan itu setia. Dia melampaui apa yang kita rasakan, kita pikirkan. Bahkan di saat mood kita sedang terganggu, perasaan kita sedang tidak karuan, logika kita tidak sampai, kebaikan Tuhan tetap tercurah buat hidup kita. Hari ini kita akan membahas kembali tentang tema tahunan dari sisi yang berbeda. Tahun ini kita mengambil tema Divine Reversal, tahun pembalikan ilahi, di mana hal-hal yang besar, ajaib itu terjadi sebagai ganti, sebagai sebuah situasi yang berbeda, yang berbalik dari sebelumnya. Dan saya percaya tahun pembalikan artinya sesuatu yang besar, yang baik, karena Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk atas kita, saudara. Bahkan ketika ada sesuatu yang buruk, Alkitab berkata, engkau mereka-rekakan yang buruk atas hidupku. Tetapi Tuhan mengerjakannya itu sesuatu yang besar. Untuk memelihara sebuah bangsa, itu yang Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya. Dia tidak berlarut dalam kepahitan, dia tidak berlarut dalam luka. Mari kita ke ayat tema tahun 2025 yang terambil dari Yesaya pasal 42 ayat 16. Dikatakan, aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Minggu lalu kita mendengar tentang Bartimius. Saya mendengarkan khotbah online karena saya harus melayani di gereja yang lain di jam ibadah kami. Dan saya diberkati tentang Bartimius. Seruannya kepada Tuhan, dia berseru memanggil nama Tuhan, dan ketika Tuhan tanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku dapat melihat? Dia mengabaikan semua cemoohan, hambatan orang, situasi yang terbatas, dia tidak bisa lihat. Orang buta adalah orang mengandalkan orang lainnya untuk bisa menuntunnya. Dan Bartimius hari itu ketemu dengan Yesus, hidupnya berubah. Sebelum dia mendekat kepada Yesus, dia tanggalkan kenyamanannya. Jubah pengemisnya, yang biasanya melalui kelemahannya, melalui jubah itu dia menerima banyak belas kasihan dari orang. Tapi dia tetap gelap hidupnya. Dan ketika dia mengalami, dia melihat, dia mengikut Yesus. Saudara, tadi dikatakan Tuhan mau memimpin orang-orang buta. Mari tanggalkan jubah pengemismu. Jangan cuma minta-minta, tanggalkan. Miliki mentalitas yang benar, supaya ketika Tuhan berkarya dan bekerja, engkau tidak kembali kepada jubahmu. Amin, saudara. Dan tadi dikatakan Tuhan mau membawa, Tuhan mau membuat. Itu sesuatu karya yang ajaib dari Tuhan, memimpin, membawa, membuat. Tuhan katakan, aku yang melakukannya. Jadi kalau Tuhan yang melakukan, jangan tanya bagaimana caranya. Karena Tuhan itu ajaib, sesuatu yang ajaib tidak masuk logika. Dan banyak orang mau menerima yang baik. Mereka mengklaim janji Tuhan, suka mendengar janji Tuhan. Tapi jangan lupa saudara, ada satu hal yang saudara dengan saya catat. Bahwa janji Tuhan, bahkan hukuman Tuhan sekalipun itu bisa batal. Di Yeremia 18, Tuhan berkata begini, ada kalanya ayat 7, aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan.
bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesalah aku. Tuhan gak jadi menghukum. Bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancang itu terhadap mereka. Di ayat 9 dikatakan, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesalah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Saudara, kita bisa berpegang kepada janji Tuhan, tapi janji Tuhan itu bisa batal bukan karena bukan karena Tuhan tidak setia, tapi karena kita yang berbuat dosa, kita yang mengingkari perjanjian dengan Tuhan itu. Ya. Dikatakan apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kesiapan atas sebuah pembalikan. Karena ketika pembalikan itu terjadi, pembalikan itu dijanjikan oleh Tuhan, bisa itu juga tidak terjadi. Kenapa? Ada hal yang menghambatnya. Atau ada hal-hal yang membatalkannya. Hari ini kita akan belajar. Selain bisa batal, janji Tuhan itu juga ada waktu pelaksanaannya. Banyak orang mau cepat-cepat. Tapi Tuhan punya waktu. Tuhan punya proses. Bagian kita adalah menunggunya. Dikatakan sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih setianya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Banyak orang cuma menantikan berkat, mujizat, bukan menantikan Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka kecewa. Karena Tuhan punya waktu yang Tuhan mau kita menantikan Dia. Kalau kita menantikan Tuhan, kita mendapat kekuatan baru. Kalau kita cuma menantikan berkat, kita tidak tahu waktunya Tuhan, kita kecewa, kita lemah. Dengan kata lain, kalau pagi ini saudara dan saya, kok janji Tuhan enggak terjadi ya, dan saudara mulai lemah, maka engkau salah dalam menantikan. Nantikan Tuhan, bukan hanya janjinya. Amin saudara. Karena ketika engkau menantikan Tuhan, janjinya belum tergenapi, setidaknya saudara dan saya terhubung dengan Dia. Mari kita kembali ke ayat tema 2025. Dikatakan bahwa Tuhan mau, Dia berhasrat, Dia punya kerinduan yang kuat, memimpin dan membawa dan membuat sesuatu yang besar terjadi atas hidup saudara dan saya. Mari kita belajar satu kata ini yang sangat penting, yang akan menolong kita. Tadi Tuhan berkata, Dia memimpin. Banyak orang pengen diberkati Tuhan, tapi tidak mau dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Dan Tuhan memimpin melalui pemimpin yang Dia tetapkan, dipilih, ditunjuk, dan diurapi. Banyak orang berpikir, saya mau dipimpin Tuhan, bukan dipimpin oleh manusia. Seperti apa ya? Seperti tiang awan dan tiang api. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan memimpin melalui pemimpin yang Dia tetapkan, sekalipun ada tiang awan, ada tiang api, tetap ada Musa dan Harun yang memimpin. Mari kita lihat satu ayat yang seringkali kita tolak. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan sikap hati dan tindakan yang kita kerjakan. Di Ibrani 13:17 dikatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Saudara, suasana hati pemimpin yang ada di atas kita akan menentukan keberkatan, keuntungan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Itu sebabnya Tuhan mau kita menjaga perasaan pemimpin kita, bukan melepaskan tanggung jawab pemimpin itu menjaga hatinya, bukan. Tapi supaya kita tidak menjadi penyebabnya. Ada kata tunduk dan ada kata taat. Untuk bisa taat, kita perlu tunduk. Agar kita tunduk, kita harus taat.
Karena ketaatan adalah bukti ketundukan yang bisa dilihat. Kata tunduk itu artinya tidak lagi menolak. Ya. Tidak lagi menolak, dan ada satu katanya menyerah. Ini tentang para pejuang. Banyak orang itu sulit menundukkan diri kepada pemimpinnya, bahkan cenderung jadi pejuang kepada pemimpinnya. Saudara, kalau saudara tunduk, maka engkau tidak lagi menolak, engkau menyerah. Engkau menyerah kepada otoritas, ya. Engkau menyerah kepada otoritas, tunduk kepada nasihat. Itu yang dikatakan tunduk, karena dipakai kata dalam bahasa aslinya hupeiko. Artinya tidak lagi melawan, tapi menyerah kepada otoritas dan nasihatnya. Banyak orang tidak mau menyerahkan dirinya untuk dipimpin, dinasehati. Itu sebabnya banyak mereka yang tidak mengalami keberkatan Allah. Memimpin berkenaan dengan sebuah tempat di mana kita perlu dipimpin dalam sebuah penggembalaan, bukan peternakan. Peternakan kalau ada satu yang sakit semuanya disuntik. Kalau penggembalaan, kalau ada satu yang sakit itu dirawat. Yang sakit itu diperhatikan, itu penggembalaan. Dan di dalam penggembalaan, setiap domba dikenal oleh gembalanya. Dan setiap domba bisa mengenali suara gembalanya, mendengar suara gembalanya. Kita semua adalah domba. Dan Tuhan mau kita dipimpin dalam sebuah penggembalaan. Kalau saudara membaca di 1 Petrus 5, mari kita ayat ini, dan ayat ini cukup mengejutkan saya juga. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Seorang leader dinasehati dulu di ayat ini. Gembalakan dengan sukarela, bukan dengan suka paksa. Apalagi mengancam. Dengan penuh pengabdian diri, bukan cari keuntungan. Ini yang menjadi nilai-nilai pelayanan saya. Puluhan tahun, saya cuma hamba. Saya memang gembala, saya pemimpin, tapi saya punya majikan, saya punya pemimpin di surga. Kalau saya hanya mencari keuntungan dan pengabdian diri, maka yang terjadi, saudara, saya akan berhadapan langsung dengan Gembala Agung. Saya cuma hamba. Dan di ayat selanjutnya, ayat 5 sampai ayat 7 dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, kepada para penatua, elders. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara mau dikasihani Tuhan? Miliki kerendahan hati. Bentuk kerendahan hati itu di ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Kita akan belajar banyak hal dari ayat ini yang mungkin mengejutkan kita, saudara. Kekhawatiran di ayat tadi ternyata berkenaan dengan perasaan tidak aman atas sebuah kepemimpinan di penggembalaan. Karena dari pertama yang diberi pesan adalah para penatua, para penggembala. Dan tadi dikatakan rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tangan Tuhan yang kuat di dalam konteks ini adalah para pemimpin yang ditempatkan Tuhan atas hidup kita. Kadang-kadang pemimpin itu kayak menekan kita. Tapi kalau pemimpin itu mengasihi domba-dombanya Tuhan, maka itulah tangan Tuhan yang kuat yang sedang membentuk saudara. Dia yang mengangkat saudara pada waktunya. Supaya rendahkanlah dirimu di bawah sebuah kepemimpinan. Tangan Tuhan yang kuat itu supaya engkau ditinggikan pada waktunya. Apa kata ditinggikan di bagian ini, di ayat ini? Diangkat ke puncak kemewahan dan kemakmuran. Itu bahasa aslinya, saudara. Ya. Meninggikan, mengangkat ke martabat, kehormatan dan kebahagiaan. Saudara, sampai saya bisa seperti hari ini. Dari seorang yang begitu rendah, minder, depresi. Bahkan saya dititipkan di sebuah gereja karena depresi selama berbulan-bulan tidak keluar rumah. Dititipkan untuk digembalakan. Pada waktu dibimbing oleh pembimbing saya yang berawal dari kakak saya yang sebagai hamba Tuhan. Kadang di hati rasanya, iya, enak aja kamu ngomong begitu, coba kalau aku ada di posisiku. Tapi saya tidak pernah berkata. Hanya di hati penuh pergumulan. Saya belajar taat.
Ketika dibimbing, kadang-kadang mau enak-enak, nggak bisa enak. Pernah 1 kali setelah ibadah 4 kali, dan karena sudah ke-5 kali capek, saya duduk di depan ruang ibadah. Saya pikir sudah 4 kali ibadah. Besoknya saya dipanggil oleh gembala saya. Kenapa kamu duduk-duduk di luar tempat ibadah? Seperti biasa saya mencoba menjelaskan. Saya udah 4 kali ibadah. Saya lagi kecapean. Dia bilang, jangan gitu dong. Nanti bagaimana apa kata jemaat lihat kamu? Saudara, saya kaget hari itu. Saya cuma tukang angkat alat di ibadah. Tukang bantu zaman itu. Di awal-awal saya ada di kota ini. Tiba-tiba tersentak, ternyata gembalaku punya harapan yang lebih dari sekedar saya menganggap diri saya cuma orang stres dititipkan jadi tukang angkat alat kalau hari Minggu. Ya naik-naik sedikit jadi singers. Saya pikir cuma orang bawahan. Tapi saya menerima itu dengan taat. Minggu depannya biar capek tetap duduk di dalam ruang ibadah. 5 kali kadang-kadang dengerin khotbah yang sama dari gembala. Tapi karena memilih taat digembalakan, Tuhan mengangkat. Itu kesaksian sedikit. Tuhan mau kita merendahkan diri di bawah tangannya yang kuat. Yaitu di dalam sebuah kepemimpinan rohani. Khususnya di gereja Arauna. Saya tidak menggunakan kendali. Saya tidak menekan jemaat. Harus ini, harus itu, nanti kamu kena tulah, kena kutuk. Tidak. Walaupun orang-orang yang tidak bisa menghormati kepemimpinan akan mengalami akibatnya. Tapi saya tidak menggunakan itu untuk menekan jemaat. Di gereja ini, mulai dari gembalanya, pembina sel group, pemimpin setiap seksi, tidak boleh menekan orang lain, mengendalikan. Mereka yang harus jadi teladan. Kalau mau gerakan anggotanya semangat, dia dulu yang harus semangat. Mau menggerakkan jemaat baca Alkitab, pendetanya nggak baca. Saudara, saya sama istri saya baca Alkitab setiap hari. Baca bukan karena mau khotbah, tapi karena saya lapar. Saya butuh makanan rohani. Saya mengerjakan itu dan kemudian saya menulis renungan harian di gereja. Agar domba-domba bisa mengadakan saat teduh secara pribadi dimanapun mereka berada. Renungan harian kita dimuat di Bread Arauna di Instagram atau GBI Arauna Makassar di Facebook kita. Saudara bisa membaca dimanapun. Saya yang nulis pun saya masih mencoba membacanya. Saya mencatat Alkitab, khotbah, siapapun yang khotbah. Saya catat ketika saya temukan kebenaran. Saya tadi cerita minggu lalu, karena saya harus pelayanan di gereja lain khotbah, saya tidak mendengarkan istri saya khotbah yang menjadi jadwalnya dia. Saya malamnya, saya mengambil waktu mendengarkan khotbah, mencatat seperti di sebuah ibadah. Dan mengaminkan ayat yang menguatkan. Kenapa? Itulah kepemimpinan yang Tuhan mau. Mengapa ada orang yang sulit merendahkan diri, sulit tunduk dan taat? Tadi ada yang khawatir, ada banyak orang khawatir, terluka dengan figur-figur pemimpin. Nanti bagaimana kalau saya mau tunduk di gereja ini? Kira-kira pemimpinku yang kali ini benar, jangan sampai dia melukai lagi. Kita kan belajar, mengapa sulit merendahkan diri dan tunduk dan taat. Selain khawatir, ada juga bicara kesombongan dan keras hati. Lawannya rendah hati. Tadi dikatakan rendahkan dirimu. Tuhan mau kita rendah hati. Kalau ada pemimpin-pemimpin yang melukai saudara dengan sengaja dan jahat, dia akan berperkara dengan Tuhan. Dia akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Dan Tuhan yang bekerja. Tapi kalau Tuhan sedang tempatkan saudara di situ, jangan mudah pindah gerejanya karena saudara tidak puas. Apalagi hanya tidak cocok, gesekan. Seharusnya gesekan, gosokan itu membentuk. Apa yang membuat kita sulit tunduk dan taat selain khawatir, kita sombong, keras hati, ada luka. Ada luka, luka ini bicara sesuatu yang tidak kita sadari. Tapi membentuk perilaku kita, membentuk sikap kita. Dan ada banyak hal lain yang bisa menyebabkan kita sulit tunduk dan taat. Tapi tentang luka, mari kita akan belajar dari kisah kepemimpinan Yosua dan Musa. Di Yosua pasal 1 ayat 16, dikatakan, lalu mereka menjawab Yosua katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu.
Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Dia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, orang yang berkata ini adalah bangsa Israel, generasi yang lahir di padang gurun. Karena orang-orang yang berumur 20 tahun ke atas, yang memberontak, mereka semua mati di padang gurun. Bahkan gara-gara sikap memberontak mereka, Musa sampai teledor dan berkata-kata dan efeknya mengerikan. Hanya teledor gara-gara emosi, akibat orang yang dipimpinnya keras kepala. Musa tidak boleh masuk tanah Kanaan. Mengerikan sekali ketika di sebuah kepemimpinan ada orang-orang yang suka melawan, memberontak, keras hati, terluka, dan tidak mau pulih. Itu sebabnya kita belajar. Yang tadi berkata adalah generasi yang lahir di padang gurun. Ini gambaran generasi yang sudah lahir baru. Kita perlu lahir baru, lahir di padang gurun di waktu yang sulit. Engkau tetap bersikap benar. Jangan jadi generasi Mesir. Kita akan belajar ciri generasi produk Mesir. Mereka orang Israel, mereka orang Kristen. Tapi hidup lama mereka masih menjerat sedemikian kuat sekalipun generasi Mesir sudah keluar dari Mesir, bahkan sudah dibaptis melalui awan dan melalui laut. Dalam perjanjian lama, menyeberangi laut Teberau itu menjadi gambaran baptisan. Dikatakan untuk jadi pengikut Musa, mereka telah dibaptis di dalam laut dan di dalam awan. Tapi generasi ini habis, hancur. Kita akan belajar ciri generasi produk Mesir. Kita mungkin tidak Mesir secara jasmani, kita bukan Israel secara jasmani, karena kita bukan orang Yahudi. Tapi Alkitab berkata ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi warga kerajaan surga, menjadi umat pilihannya Tuhan. Yang pertama dari ciri generasi produk Mesir adalah suka meminta tanda, bukti, namun sulit untuk diyakinkan bahkan dengan mujizat sekalipun. Di Keluaran pasal 6 ayat 9, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa, karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat. Mereka tidak mau dengar-dengaran, itu produk Mesir. Ya. Padahal sudah melihat tanda, ketika Musa datang ini belum 10 tulah. Ada tanda-tanda ajaib di depan orang Ibrani. Musa mengeluarkan tangannya kusta. Begitu dimasukkan lagi, sekali lagi, tangannya bersih. Dia demonstrasikan kuasa yang ditunjukkan, yang diperlihatkan Tuhan di Gunung Sinai kepada Musa untuk dikerjakan. Musa lakukan berbagai tanda. Tapi orang Israel tidak mau mendengarkan. Kita akan lihat lagi ciri produk generasi Mesir. Suka mengeluh, menyerang kepemimpinan. Suka mengeluhkan kepemimpinan, suka menyerangnya. Suka bersungut-sungut kepada pemimpin. Di Keluaran 17:4 dikatakan, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang aku lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Wow. Mereka sudah menyeberangi laut Teberau. Mereka sudah melihat 10 tulah demonstrasi kuasa Allah yang begitu dahsyat atas Mesir. Mereka masih mencoba melempari pemimpinnya dengan batu. Hanya gara-gara tidak ada air. Hanya merasa haus. Lah kalau Tuhan bawa, Tuhan memimpin, Tuhan mengutus, Tuhan akan urus. Tuhan akan sediakan, Tuhan akan jamin. Kalau Tuhan pimpin, dia akan jamin. Tuhan utus, Tuhan urus. Kalau Tuhan perintahkan kita, dia akan sediakan juga fasilitasnya. Tapi sayangnya generasi produk Mesir seperti ini tipenya. Di Bilangan 14:10, lalu segenap umat itu mengancam hendak melentari kedua orang itu dengan batu. Sedikit-sedikit mengancam. Saya tidak ibadah. Menyerang kepemimpinan, mengeluhkan kepemimpinan. Kenapa pemimpin model begini? Banyak orang sebenarnya di hatinya masih ada dosa, ada hidup lamanya. Tapi mereka mengemasnya dengan tampilan rohani. Ada banyak orang di gereja hari-hari ini seperti itu. Termasuk mungkin saudara dan saya. Mari cek apakah ada produk Mesir di hati kita. Yang selanjutnya, ciri generasi produk Mesir adalah
suka menghakimi dan mengkritisi kepemimpinan. Tadi mengeluhkan dan menyerang, ini menghakimi, mengkritisi. Di Bilangan 12 tercatat bagaimana Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang dia telah mengambil seorang perempuan Kus. Anda menafsirkan perempuan Kus ini adalah Zipora, anak imam di Midian. Wah, kok ngambil istri enggak seiman? Mereka mengata-ngata dan kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga dia berfirman? Dan kedengaran hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Bayangkan saudara, yang diserang adalah level pemimpin seperti Musa, yang Tuhan katakan sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini. Musa itu lembut hatinya, orang paling lembut di dunia. Masih dikata-katai, apalagi cuma saya atau pemimpin gereja saudara, pemimpin komsel saudara yang banyak kelemahan. Mereka mengata-ngatai, kita juga bisa dengarkan suara Tuhan. Tuhan juga bicara lewat kita. Tapi Tuhan tidak memberi otoritas kepada orang seperti itu. Musa ada kelemahan, iya saya bisa mengkritisi siapapun. Untuk mengkritisi, untuk melihat balok di mata orang lain, itu lebih mudah yang Yesus katakan. Tapi seringkali untuk melihat selumbar, ya, potongan gergaji, serbuk gergaji yang kecil itu selumbar. Satu serbuk di mata orang lebih, tapi seringkali kita tidak bisa lihat balok di mata kita sendiri. Mudah mengkritisi orang lain, mudah. Mudah melihat selumbar di mata orang lain. Tapi seringkali kita tidak bisa melihat balok yang ada di mata kita yang menghambat kita melihat kebenaran, terang Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Itu sebabnya banyak orang yang gelap hatinya. Karena tidak bisa hormat kepada pemimpinnya. Mengapa generasi Mesir bersikap demikian? Biasakan manusia, kenapa ya? Kok terlalu banget? Orang sudah dikasih mujizat, dilihatkan mujizat, kok tetap seperti itu? Saya waktu nyiapkan ini berawal dari ada sesuatu yang menyentak, saudara, di tengah ibadah. Ya minggu lalu saya dengerin khotbah, tiba-tiba ada hal yang menyentak tentang ini, langsung saya catat di tengah ibadah. Yang pertama, trauma kepada pemimpin. Kita tahu bahwa orang Israel itu di Mesir diperintah seorang raja yang tidak mengenal Yusuf. Yusuf itu pahlawan di Mesir. Dia sangat dihormati dan raja ini tidak kenal Yusuf, tidak tahu Yusuf. Maklum sudah 400 tahun berlalu. Dan mereka dikatakan menindas dengan kerja paksa. Raja ini, pemimpin ini menindas. Ada banyak orang mengalami figur pemimpin, khususnya pemimpin rohani atau pemimpin di keluarganya yang buruk, suka menindas. Suka mengintimidasi, mengancam sedikit pakai nama Tuhan. Nanti Tuhan hukum kamu, kamu kena tulah. Dan akibatnya trauma. Udah keluar dari negeri itu, dari gereja itu, dari kepemimpinan yang lama itu, masuk ke gereja yang baru, dia sulit percaya. Sulit untuk menundukkan diri. Kalau toh ke gereja, ya cuma ikut ke gereja hari Minggu. Nggak mau jadi murid. Dan banyak orang mengalami seperti ini. Kalau saudara sedang mengalami ini, dan kau berkata, persis sekali kena. Mungkin Tuhan lagi beracara. Mungkin Tuhan lagi mulai bekerja menolong saudara. Jangan keraskan hati. Yang kedua, mengapa generasi Mesir bersikap demikian? Yang kedua, kepahitan. Di Keluaran 1 ayat 13-14, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan. Membuat pahit, marar. Ya, sebuah tindakan intensif, jadi mereka dipahitkan dengan terus menerus sampai orang itu benar-benar sangat terluka dalam, pahit. Dikatakan mereka memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat. Orang-orang Mesir ini menindas, memahitkan dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Kepahitan yang terjadi dari luar, yang tidak terjadi karena kebodohan diri, itu kadang-kadang bisa mempengaruhi orang sedemikian kuat.
orang lain yang bertindak, tapi kita membiarkan tindakan orang lain itu menyeret hidupnya, hidup kita sedemikian dalam. Itu kepahitan. Dan kepahitan ini bisa menyebabkan seseorang sulit menghormati, menundukkan diri di bawah sebuah kepemimpinan rohani yang bahkan Tuhan tempatkan atas hidupnya. Kenapa saya katakan Tuhan tempatkan atas hidupnya? Ada banyak orang ada di sebuah kepemimpinan, dia merasa tidak bisa kemana-mana, enggak berkutik, dan tidak menyadari bahwa itu tangan Tuhan yang menempatkannya. Tapi karena kepahitan terluka, ya, dan tidak menemukan solusi. Solusi kepahitan adalah dengan membuangnya. Dan kemudian kita datang kepada Kristus. Saya lagi terus berdoa buat bagian hidup saya. Tuhan, isi hatiku dengan kasih-Mu. Terus isi Tuhan. Izinkan Tuhan mengisi hatimu dengan kasih-Nya yang besar. Mungkin kau berkata, kasih apa? Hidupku sangat pahit, sangat susah. Pemimpinku melukai, hidupku sangat terluka. Saudara, Yesus itu mati buat kita selagi kita masih berdosa. Kurang kasih apa Tuhan terhadap hidup kita? Dia mengampuni saudara di saat kau bahkan belum menyadarinya. Dia mati duluan. Mari izinkan Tuhan mengisi hatimu pagi ini dengan kasih yang besar itu. Sampai kepahitanmu, lukamu diganti dengan kekuatan yang baru. Apalagi yang membuat generasi Mesir bersikap demikian? Penolakan, kemungkinan, ini tafsiran saya. Kemungkinan penolakan orang tua, saudara masih ingat? Satu kali Firaun memerintahkan untuk bayi-bayi Ibrani yang berjenis kelamin laki-laki, yang baru langsung dibuang. Dan ada kemungkinan ada orang-orang tua yang berpikir daripada nanti gede baru, wah bikin susah. Mereka membuangnya ke Sungai Nil. Karena bidan-bidan disuruh mematikannya nggak mati. Kita ingat kisah Musa bagaimana orang tua Musa takut Tuhan. Dia tidak mau membunuh bayinya. Lalu dia setelah sekian bulan dihanyutkan di Sungai Nil. Ada kemungkinan penolakan orang tua ya apa boleh buat. Kadang orang tua bukan karena menolak anaknya tetapi kondisi yang tidak memungkinkannya untuk terus-menerus bisa memperhatikan anaknya. Ada situasi kondisi hidup di mana orang tua sayang sama anaknya. Tapi dia tidak berdaya apa-apa. Pahit banget buat anak. Itu sebuah penolakan yang tidak disengaja tapi tetap memahitkan. Dan apa yang terjadi? Karena penolakan-penolakan ini, luka di keluarga itu seringkali dibawa di gereja, di masyarakat. Pagi ini, kalau engkau tertolak oleh orang tuamu, biar engkau sembuh. Tuhan pulihkan hatimu. Penolakan itu kadang-kadang sesuatu yang manis. Anaknya enggak didampingi, tapi dikasih apa-apa. Dimanja semuanya, itu sebuah penolakan terselubung. Ya yang penting anakku saya kasih semua. Dia mau apa? Pokoknya. Pak, oh dan ini duit. Sudah, enggak usah. Itu penolakan yang manis. Anaknya happy aja, bisa main game, bisa beli jajan, beli kue, beli apa saja yang dia mau. Tapi hatinya tidak disertai, tidak diisi oleh kasih dari bapak dan ibunya. Kalau engkau yang sedang mengalami itu, Tuhan Bapak kita enggak seperti itu. Dia Bapa yang penuh kasih, dia mendidik, membimbing, menuntun. Ciri orang yang terluka di keluarganya, itu penuh amarah, sulit memaafkan, kasar, tidak bisa atau tidak mau diberitahu, sulit tunduk kepada otoritas yang Tuhan tempatkan. Kalau ada salah satu ciri, engkau susah diberitahu, sulit tunduk kepada otoritas yang Tuhan tempatkan, dan sepertinya perkataan ini mengena, itu Tuhan lagi mau menyembuhkan kita. Jangan keraskan hati. Di Keluaran pasal 2, kita akan lihat orang yang susah diberitahu. Ada dua orang sedang berkelahi dan Musa mencoba menengahi, menolong mereka. Hari pertama dia membela bangsanya. Ada mandor Mesir sedang menganiaya orang Israel, orang Ibrani. Dia bunuh mandor itu, dia bela bangsanya. Dan pikirnya bangsanya bisa menerimanya. Besoknya ketika keesokan harinya dia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi, bangsanya sendiri.
Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama dengan engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Musa ini calon pemimpinnya mereka. Orang tahu Musa ini pangeran Mesir, tapi orang Ibrani aslinya. Mereka sulit terima pimpinan itu. Tidak mau dinasehati, bahkan cenderung menyerang. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mau engkau sudah tua renta atau masih muda, masih ada kesempatan untuk engkau pulih dan memberi diri digembalakan, dipimpin dengan taat dan tunduk yang benar kepada otoritas rohani. Pulih adalah pilihan. Kalau itu pilihan, maka keputusannya di tangan kita. Ada satu kisah tentang Yohanes Pembaptis yang ditulis oleh Alkitab. Tuhan Yesus berkata, dari semua nabi yang dilahirkan, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Berarti Yohanes Pembaptis nabi yang paling hebat, paling top di mata Yesus. Tapi di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Yesus buat mujizat, buat keajaiban. Lalu dia menyuruh murid-muridnya, di Matius 11 dikatakan, bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ayat 6 dikatakan begini, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Siapa yang kecewa dan menolak Yesus? Yohanes Pembaptis. Wow. Dan ayat ini menjadi sebuah pelajaran. Bagaimana kita bisa pulih? Ayat ini tidak ditutup dengan, lalu kemudian Yohanes tidak jadi kecewa, tidak jadi menolak. Ayat ini dibiarkan terbuka. Tapi kita tahu, Yohanes Pembaptis meninggal dalam iman, di penjara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa inti dari pelajaran ini? Tidak menjadi kecewa dan tidak menolak sebuah kepemimpinan adalah keputusan yang harus kita ambil, yang kita pilih. Pulih adalah pilihan. Saya sedang menuju pada akhir dari khotbah ini. Kesiapan untuk pulih dan kerelaan untuk memberi diri dipimpin oleh Tuhan akan membawa kita mengalami janji-janji pembalikan itu. Jangan terus dalam hidupmu yang lama terpuruk, ambruk, kacau balau, ekonomi kacau, rusak. Ada sementara ada janji bahwa Tuhan akan membawa pembalikan. Sesuatu yang supranatural. Dia akan memimpin, membawa dan membuat. Sesuatu yang ajaib. Mari kita pulih terlebih dahulu hati kita. Supaya kita bisa berada di bawah tangan Tuhan yang kuat itu. Dan kemudian Dia bisa meninggikan kita. Tangan Tuhan yang kuat itu adalah pemimpin-pemimpin kita. Mari kita baca terakhir. Yesaya 42:16 ya. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Saudara mau melihat jalan. Saudara mau melihat yang buta itu kemudian menjadi melihat. Engkau harus rela untuk dipimpin. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Mau melihat terang, mau melihat jalan pemulihan, pertolongan Tuhan. Pulihlah hatimu. Agar engkau bisa dipimpin oleh tangan Tuhan yang kuat, yaitu para leader, para pemimpin rohani di gereja, di komunitas cell group, di komunitas divisi kita, di pelayanan rohani kita. Belajar untuk rela dipimpin. Kecuali pemimpinmu sudah sesat, menyangkal, keluar dari iman, jangan diikuti. Mengajarkan ketidakbenaran, jangan diikuti. Itu bukan pemberontakan, karena ketundukan kita adalah di dalam kebenaran. Sesuatu yang benar, sesuatu apapun yang firman katakan tidak melanggar perintah harus kita taati.
taat itu bersyarat, tunduk itu sikap hormat tanpa syarat. Dan ketika pemimpin saudara sudah sesat, engkau bisa meninggalkannya. Tapi kalau hanya beda pendapat, tidak cocok seleranya, gaya bajunya, model rambutnya, saudara persoalkan, engkau sedang berhadapan dengan Tuhan langsung. Dan tadi dikatakan, itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Janji Tuhan itu sebenarnya pasti digenapi. Tapi bisa batal ketika engkau tidak hidup di bawah tangannya yang kuat. Di bawah kepemimpinan. Hanya orang yang mau dipimpin, yang akan mengalami pembalikan ilahi di tahun-tahun ini. Mari siapkan saudara, hati saudara, ubah hati saudara kepada pemimpin. Kalau saudara sudah melakukan yang bersikap yang benar kepada pemimpin, perkuat itu. Dan kemudian kembangkan itu untuk supaya teman-teman saudara ikut menjadi orang-orang yang tunduk. Sebuah kegerakan massal. Hanya yang mau dipimpin, yang akan mengalami Tuhan memimpin, Tuhan membawa, Tuhan membuat gelap yang di depan kita jadi terang. Saya percaya tahun ini, gelap di tahun lalu akan jadi terang. Terang di tahun lalu akan semakin benderang. Tuhan memberkati. Amin. Mari siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saudara bisa mengambil alat untuk perjamuan. Bisa, kalau tidak ada roti tawar, saudara bisa ambil sedikit crackers. Kalau tidak ada air perjamuan, saudara bisa mengambil air teh. Atau mungkin air putih sekalipun, tapi saudara menjadikan itu sebagai simbol perjamuan kudus. Mari siapkan hati kita. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Untuk kami dipimpin oleh Tuhan. Dan kepemimpinan itu melalui pemimpin-pemimpin rohani di atas kami. Tolong kami untuk kami tunduk dan taat kepada pemimpin kami. Kami menghormati, kami rela memberi diri, merendahkan diri di bawah tangan yang Tuhan yang kuat itu. Tolong kami Tuhan, tolong kami, supaya kami ada di dalam kebenaran-Mu. Jauhkan kami dari pemberontakan, kekerasan hati, sembuhkan setiap luka umat-Mu. Kalau ada figur-figur yang pernah melukai, mari Tuhan, Engkau tunjukkan diri-Mu sebagai figur yang lemah lembut, rendah hati, penuh kehangatan kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu, kiranya Engkau memeteraikan kebenaran firman ini. Dan saat ini, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, yang merupakan bukti karya kasih-Mu yang sangat besar, yang tidak terukur, dan yang harus kami terima. Biar kasih Tuhan pagi ini mengalir melalui perjamuan kudus ini. Mari kita pegang roti di tangan dan dengarkan firman Tuhan. Setelah itu kita akan makan bersama. Sebab apa yang kuteruskan kepada saudara telah aku terima, yaitu bahwa pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa perjamuan kudus ini pada pagi ini menjadi persekutuan dengan tubuh Yesus? Kalau engkau percaya katakan amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami telah bersekutu dengan tubuh-Mu dan seturut firman-Mu. Oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Kami menjadi sembuh. Kami menjadi utuh. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan cawan di tangan kita. Angkat lebih tinggi. Demikian juga sesudah makan Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Percayakah saudara? Perjamuan kudus, anggur, minuman yang kita pakai
pagi ini menjadi persekutuan dengan darah Yesus. Kalau engkau percaya, mari kita minum dengan iman. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan Kau telah memeteraikan kami dengan darah yang kudus itu. Kami milik Yesus, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Kami terima kekekalan bersama Tuhan, dan biar ini menjadi pegangan iman kami, bahwa kami sudah diampuni, dosa kami sudah dihapus. Hidup kami telah ditebus, kami milik Kristus. Dan apa yang menjadi milik Kristus, tidak ada seorang pun yang bisa merampas. Terima kasih Tuhan, di pagi ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan-Mu. Sembuhkan yang sakit. Buka jalan untuk umat-Mu yang masih hidup dalam kegelapan, kesulitan, pergumulan ekonomi, pergumulan pernikahan, pergumulan pertemanan. Kami berdoa, Tuhan kiranya menolong, memberkati, memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati umat-Mu. Di akhir ibadah ini, curahkan berkat-Mu. Curahkan berkat-Mu. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Ibadah selesai.